Ada satu hal yang jarang disadari banyak orang. Sebagian besar kelelahan hidup modern bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena pikiran terus merasa ada sesuatu yang kurang. Kurang uang, kurang pengakuan, kurang pencapaian, kurang pengalaman, kurang validasi, kurang dibanding orang lain. Dan anehnya, semakin banyak orang mengejar rasa cukup, semakin sulit mereka merasa tenang. Hari ini, orang bisa memiliki akses hiburan tanpa batas, pilihan karir lebih luas, barang lebih mudah dibeli, dan koneksi sosial lebih cepat daripada generasi manapun sebelumnya. Tapi di saat yang sama, tingkat kecemasan, overthinking, kelelahan mental, dan rasa tidak puas justru meningkat. Kenapa? Karena banyak orang tidak hidup berdasarkan kebutuhan nyata mereka. Mereka hidup berdasarkan dorongan untuk terus menggagas sesuatu. Dalam budaya Jawa, ada istilah sederhana, orang ngegagas. Sering diterjemahkan secara dangkal sebagai tidak banyak keinginan, tidak ambisius, atau bahkan dianggap pasrah terhadap hidup. Padahal maknanya jauh lebih kompleks daripada sekedar hidup sederhana. Yang menarik, konsep ini justru bertabrakan dengan logika dunia modern. Hari ini, kita hidup di dalam sistem yang secara aktif menjaga agar manusia terus merasa kurang. Ekonomi bergerak dari rasa ingin, media sosial bertumbuh dari rasa membandingkan diri. Industri perhatian hidup dari kemampuan membuat manusia terus memikirkan hal yang sebenarnya tidak mendesak. Akibatnya, banyak orang tidak pernah benar-benar diam secara mental. Tubuhnya istirahat, tetapi pikirannya tetap bekerja. Mereka duduk santai sambil membuka ponsel, tetapi otaknya terus menghitung hidup orang lain, terus membandingkan pencapaian, terus memikirkan target berikutnya. Bahkan ketika satu keinginan tercapai, muncul kebutuhan baru yang terasa lebih penting. Dan di titik itulah ketenangan menjadi mahal. Video ini bukan tentang mengajak orang meninggalkan ambisi, bukan juga glorifikasi hidup miskin, pasrah, atau anti kemajuan. Karena masalah utamanya bukan pada memiliki keinginan. Masalahnya adalah ketika keinginan berubah menjadi mesin psikologis yang tidak pernah berhenti bekerja. Kita akan membongkar bagaimana mekanisme itu terbentuk, kenapa manusia modern semakin sulit merasa cukup, mengapa banyak keinginan ternyata tidak selalu berasal dari kebutuhan asli, dan kenapa konsep orang ngegagas sebenarnya bukan soal menyerah pada hidup, melainkan soal memahami batas antara kebutuhan, dorongan sosial, dan ketenangan batin. Sebab mungkin selama ini yang membuat hidup terasa berat bukan realitasnya, tetapi pikiran yang terus dipaksa menginginkan sesuatu. Sebelum kita lanjut lebih dalam, coba tulis di komentar. Dari kota mana kalian menonton video ini? Dan apakah kalian pernah merasa hidup capek bukan karena terlalu banyak kerja, tetapi karena terlalu banyak dipikirkan? Menarik melihat sampai sejauh mana pembahasan seperti ini bisa terhubung dengan pengalaman banyak orang di tempat yang berbeda-beda. Karena tanpa sadar, rasa lelah yang sedang kita bicarakan sebenarnya bukan masalah pribadi semata. Ia lahir dari sistem kehidupan modern yang hampir semua orang alami setiap hari. Dan untuk memahami kenapa konsep orang gagas terasa semakin sulit dijalani hari ini, kita perlu melihat bagaimana lingkungan modern membentuk cara manusia menginginkan sesuatu. Dulu, keinginan manusia sebagian besar bersifat praktis. Orang bekerja untuk makan, mencari tempat tinggal untuk bertahan hidup, membangun hubungan sosial untuk keamanan dan dukungan bersama. Keinginan memiliki batas yang relatif jelas karena kebutuhan hidup juga terbatas. Tetapi ketika ekonomi modern berkembang, terutama setelah era industri dan digital, sesuatu mulai berubah. Manusia tidak lagi hanya membeli barang karena fungsi, mereka mulai membeli identitas. Bukan sekedar pakaian, tetapi citra diri. Bukan sekedar kendaraan, tetapi simbol status. Bukan sekedar pekerjaan, tetapi pengakuan sosial. Di titik ini, keinginan tidak lagi lahir murni dari kebutuhan biologis. Ia mulai dibentuk oleh lingkungan sosial. Dan media modern mempercepat proses itu secara ekstrim.
Media sosial misalnya bekerja dengan mekanisme perbandingan tanpa henti. Setiap hari manusia melihat potongan kehidupan orang lain yang tampak lebih sukses, lebih menarik, lebih kaya, lebih bahagia, atau lebih produktif. Masalahnya, otak manusia tidak dirancang untuk menerima arus perbandingan sebesar itu setiap hari. Dulu, seseorang hanya membandingkan dirinya dengan lingkungan kecil di sekitar mereka. Sekarang, seseorang bisa merasa tertinggal hanya karena melihat kehidupan ribuan orang dalam satu layar. Akibatnya, muncul fenomena yang aneh. Semakin banyak pilihan hidup tersedia, semakin banyak orang merasa hidupnya salah. Karena ketika pilihan bertambah, standar mental juga ikut naik. Orang tidak lagi bertanya, apa yang sebenarnya aku butuhkan, tetapi apa yang seharusnya aku miliki agar terlihat berhasil. Dan dari sinilah kelelahan psikologis mulai terbentuk. Banyak orang akhirnya hidup dalam kondisi mental yang terus aktif mengejar sesuatu, bukan karena mereka benar-benar membutuhkannya, tetapi karena sistem sosial membuat mereka takut tertinggal, takut dianggap gagal, takut terlihat biasa, takut kalah cepat, takut hidupnya tidak bernilai. Padahal ironisnya, sebagian besar tekanan itu tidak pernah benar-benar selesai. Karena sistem modern memang dirancang untuk menjaga manusia tetap merasa kurang. Industri iklan bekerja dengan menciptakan rasa tidak puas. Algoritma media sosial bekerja dengan memancing perhatian emosional. Budaya produktivitas bekerja dengan membuat orang merasa bersalah ketika diam. Bahkan istirahat pun sekarang sering berubah menjadi performasi. Orang pergi liburan bukan untuk tenang, tetapi agar bisa diposting. Orang belajar bukan untuk memahami, tetapi agar terlihat berkembang. Orang bekerja keras bukan hanya untuk hidup lebih baik, tetapi agar tidak kalah dibanding lingkungan sosialnya. Dan perlahan, manusia mulai kehilangan kemampuan paling sederhana, merasa cukup. Disinilah miskonsepsi tentang orang gagas mulai muncul. Banyak orang mengira ketenangan berarti tidak punya target, padahal kenyataannya bukan itu. Karena seseorang tetap bisa bekerja keras, membangun karier, dan memiliki tujuan hidup tanpa diperbudak oleh keinginan yang tidak ada habisnya. Masalah sebenarnya bukan pada aktivitas luar manusia. Masalahnya ada pada kondisi batin yang terus bergerak bahkan ketika tidak diperlukan. Dan tanpa memahami mekanisme ini, banyak orang akan terus mengira bahwa solusi dari rasa gelisah adalah menambah sesuatu dalam hidup mereka. Padahal bisa jadi, yang mereka butuhkan justru mengurangi dorongan yang selama ini memenuhi pikirannya. Sekarang, coba perhatikan satu hal ini pelan-pelan. Selama video ini berjalan, tidak perlu terburu-buru menyimpulkan apapun. Tidak perlu langsung setuju. Tidak perlu juga langsung menolak. Cukup dengarkan dengan tenang. Karena mungkin ada beberapa bagian yang terasa sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, tetapi jarang benar-benar disadari. Dan semakin kita memahami mekanismenya, semakin terlihat bahwa rasa tidak tenang manusia modern sebenarnya bukan muncul secara alami. Ia dibentuk sedikit demi sedikit. Salah satu kesalahpahaman terbesar tentang keinginan adalah anggapan bahwa semua keinginan berasal dari diri sendiri. Padahal kenyataannya, banyak keinginan muncul karena proses psikologis yang terus dipengaruhi lingkungan. Otak manusia bekerja dengan sistem perhatian. Apa yang sering dilihat akan dianggap penting. Apa yang terus diulang akan terasa normal. Dan apa yang dianggap normal oleh lingkungan, perlahan berubah menjadi kebutuhan psikologis. Inilah sebabnya seseorang bisa tiba-tiba merasa kurang, bahkan ketika hidupnya sebenarnya baik-baik saja. Bukan karena hidupnya memburuk, tetapi karena standar mentalnya berubah. Misalnya sederhana, seseorang awalnya merasa cukup dengan hidup biasa. Penghasilannya cukup, kebutuhannya terpenuhi, pikirannya relatif tenang. Lalu perlahan ia mulai terus melihat kehidupan orang lain. Ada yang membeli rumah baru, ada yang kariernya naik cepat, ada yang tampil lebih mapan, ada yang hidupnya terlihat lebih sempurna. Di titik itu, pikirannya mulai bergerak. Awalnya hanya melihat,
lalu membandingkan, lalu merasa tertinggal, lalu muncul dorongan untuk mengejar. Dan menariknya, proses ini sering terjadi tanpa kesadaran penuh. Karena manusia punya kecenderungan alami untuk membaca posisi sosial dirinya dibanding lingkungan sekitar. Secara evolusi, itu memang membantu manusia bertahan hidup dalam kelompok. Tetapi dalam dunia digital modern, mekanisme lama itu bekerja terlalu keras. Otak terus menerima sinyal bahwa orang lain lebih sukses, lebih cepat, lebih unggul. Akibatnya, pikiran masuk ke mode kekurangan terus-menerus. Dan ketika seseorang hidup terlalu lama dalam kondisi mental seperti ini, muncul fenomena yang sangat melelahkan. Ia tidak lagi menikmati hidup yang sedang dijalani. Ia hanya sibuk mengejar versi hidup berikutnya. Masalahnya, keinginan memiliki sifat yang unik. Ia jarang berhenti di satu titik. Ketika satu target tercapai, otak cepat beradaptasi, lalu menciptakan target baru. Dalam psikologi modern, ini sering disebut sebagai hedonic adaptation, kemampuan manusia untuk terbiasa dengan pencapaian sehingga rasa puas hanya bertahan sementara. Itulah kenapa banyak orang merasa bahagia sesaat setelah mendapatkan sesuatu, lalu kembali kosong beberapa waktu kemudian. Bukan karena mereka gagal bersyukur, tetapi karena sistem keinginan memang bekerja seperti itu. Ia terus bergerak. Dan dunia modern sangat diuntungkan dari kondisi itu. Karena manusia yang terus merasa kurang akan terus membeli, terus mengejar, terus membandingkan, terus mencari validasi. Maka lahirlah budaya yang diam-diam membuat manusia sulit diam secara mental. Bahkan ketika sedang sendiri, pikirannya tetap ramai. Memikirkan masa depan, mengevaluasi pencapaian, membandingkan hidup, mengejar ekspektasi sosial. Dan di titik tertentu banyak orang mulai kehilangan kemampuan untuk hadir penuh dalam hidupnya sendiri. Mereka makan sambil memikirkan target, beristirahat sambil merasa bersalah, bekerja sambil takut tertinggal. Bahkan saat berhasil pun mereka sulit merasa selesai. Disinilah konsep orang gagah sebenarnya menjadi menarik. Karena inti utamanya bukan sekedar tidak ingin apa-apa, melainkan kemampuan untuk tidak terus-menerus dikuasai dorongan mental yang sebenarnya tidak selalu penting. Ini bukan tentang malas, bukan tentang menolak kemajuan, dan bukan tentang hidup tanpa tujuan, tetapi tentang memahami bahwa tidak semua dorongan harus diikuti. Sebab kalau setiap keinginan dianggap kebutuhan, maka pikiran manusia tidak akan pernah benar-benar tenang. Dan mungkin tanpa sadar, itulah yang sedang terjadi pada banyak orang hari ini. Dan mungkin di titik ini, sebagian orang mulai sadar bahwa masalahnya ternyata bukan sekedar soal banyak atau sedikitnya keinginan, tetapi tentang siapa yang sebenarnya mengendalikan hidup kita. Apakah kita yang memilih keinginan itu secara sadar, atau justru kita hanya bereaksi terhadap tekanan yang terus datang dari luar? Kalau kalian pernah merasa setelah mencapai sesuatu ternyata tetap kosong, atau merasa lelah padahal hidup terlihat baik-baik saja, coba tulis pendapat kalian di komentar. Karena menariknya, pengalaman seperti ini ternyata jauh lebih umum daripada yang dibayangkan banyak orang. Dan semakin kita membongkar mekanismenya, semakin terlihat satu paradoks besar dalam kehidupan modern. Manusia mengejar banyak hal demi merasa tenang, tetapi proses mengejarnya justru sering menghancurkan ketenangan itu sendiri. Inilah bagian yang jarang dibicarakan secara jujur. Banyak orang mengira masalah hidup akan selesai ketika target tertentu tercapai. Nanti kalau sudah punya uang segini, aku tenang. Nanti kalau karierku naik, aku bahagia. Nanti kalau hidupku seperti orang itu, semuanya terasa cukup. Padahal kenyataannya, manusia tidak hidup di dalam kondisi objektif semata. Manusia hidup di dalam persepsi. Dan persepsi sangat mudah berubah. Ketika seseorang berhasil mencapai satu level, lingkungan sosialnya ikut berubah. Standar baru muncul, perbandingan baru dimulai lagi. Akhirnya garis cukup terus bergeser. Ini sebabnya banyak orang yang secara ekonomi lebih baik dibanding masa lalunya, tetapi justru lebih cemas daripada sebelumnya. Karena yang bertambah bukan hanya fasilitas hidup, tekanan mentalnya juga ikut bertambah. Semakin tinggi ekspektasi sosial, semakin sulit seseorang merasa aman secara psikologis.
Dan disinilah muncul trade-off yang sering tidak disadari. Untuk mendapatkan pengakuan sosial, manusia sering menukar ketenangan batinnya. Untuk terlihat berhasil, manusia mulai kehilangan kemampuan menikmati hidup sederhana. Untuk terus relevan, manusia memaksa pikirannya tetap aktif tanpa jeda. Lalu perlahan lahirlah budaya overthinking massal. Semua dipikirkan terlalu jauh, semua harus dioptimalkan, semua harus menghasilkan sesuatu. Bahkan hobi berubah menjadi produktivitas, hubungan sosial berubah menjadi pencitraan, waktu istirahat berubah menjadi rasa bersalah. Dan ironisnya, sistem modern sering memuji kondisi ini sebagai ambisi. Padahal tidak semua ambisi lahir dari kesadaran, sebagian hanya lahir dari ketakutan merasa tertinggal. Inilah kenapa banyak narasi populer tentang kejar terus impianmu sering terdengar terlalu sederhana. Karena tidak semua impian benar-benar berasal dari diri sendiri. Ada impian yang lahir dari tekanan sosial, ada target yang muncul karena gengsi lingkungan, ada keinginan yang sebenarnya hanya hasil perbandingan tanpa henti. Dan ketika seseorang tidak mampu membedakan kebutuhan asli dengan dorongan sosial, hidupnya perlahan berubah menjadi reaksi otomatis terhadap dunia luar. Ia terus bergerak, tetapi tidak tahu sebenarnya sedang menuju kemana. Konsep orang gagas menjadi penting justru karena ia mencoba memotong siklus itu. Bukan dengan mematikan keinginan sepenuhnya, tetapi dengan menciptakan jarak antara dorongan dan respons. Artinya, seseorang mulai mampu melihat keinginannya secara lebih sadar. Apakah ini benar-benar kebutuhan atau hanya rasa takut tertinggal? Apakah aku menginginkan ini karena penting atau karena semua orang terlihat mengejarnya? Dan kemampuan bertanya seperti ini sangat langka hari ini. Karena dunia modern bergerak terlalu cepat untuk memberi ruang berpikir. Semua didorong serba instan, cepat bereaksi, cepat membeli, cepat marah, cepat membandingkan. Padahal semakin impulsif seseorang hidup, semakin mudah hidupnya dikendalikan oleh hal-hal di luar dirinya. Itulah mengapa banyak orang terlihat sibuk sepanjang waktu, tetapi sebenarnya tidak pernah merasa utuh. Mereka terus mengejar sesuatu yang bahkan tidak sempat mereka pahami. Dan mungkin disitulah letak ketegangan terbesar manusia modern. Mereka punya lebih banyak pilihan dibanding generasi sebelumnya, tetapi justru semakin sulit menentukan apa yang benar-benar penting bagi dirinya sendiri. Pada akhirnya, orang gagas bukan tentang hidup tanpa mimpi, bukan tentang menolak uang, pencapaian, atau kemajuan hidup. Yang dibicarakan di sini jauh lebih dalam daripada itu. Ini tentang memahami bahwa tidak semua keinginan layak dijadikan pusat hidup. Karena semakin manusia tidak mampu membedakan antara kebutuhan dan dorongan sosial, semakin mudah pikirannya kehilangan arah. Dan mungkin itu sebabnya banyak orang hari ini terlihat terus bergerak, tetapi batinnya tetap lelah. Mereka mengejar ketenangan dengan cara yang justru menjauhkan diri dari tenang itu sendiri. Semakin banyak yang dimiliki, semakin banyak yang ditakutkan hilang. Semakin tinggi standar hidup, semakin tinggi tekanan mental. Semakin sering membandingkan diri, semakin sulit merasa cukup. Padahal, ketenangan tidak selalu lahir dari menambah sesuatu. Kadang justru muncul ketika seseorang berhenti memberi energi berlebihan pada hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Disitulah inti dari orang gagas. Bukan pasrah terhadap hidup, tetapi tidak membiarkan hidup dikendalikan oleh dorongan yang tidak ada habisnya. Karena manusia yang paling tenang belum tentu manusia yang memiliki paling banyak. Seringkali mereka hanyalah orang yang tahu mana yang benar-benar perlu dipikirkan dan mana yang tidak. Dan mungkin pertanyaan terbesarnya bukan lagi apa lagi yang harus aku kejar, tetapi berapa banyak dari yang sedang aku kejar sebenarnya bahkan tidak aku butuhkan. Kalau kalian merasa pembahasan ini relevan, coba tulis pendapat kalian di komentar. Apakah menurut kalian manusia modern memang semakin sulit merasa cukup? Atau justru keinginan tanpa batas memang sudah menjadi bagian normal dari kehidupan hari ini? Dan kalau kalian ingin video seperti ini terus dibuat, membongkar cara kerja pola pikir, mekanisme sosial, psikologi manusia, dan realitas yang jarang dibahas secara jernih, kalian bisa dukung channel ini dengan subscribe
nyalakan notifikasi, dan bagikan video ini ke orang yang mungkin sedang terlalu lelah mengejar banyak hal. Karena terkadang, yang paling dibutuhkan manusia bukan tambahan motivasi, tetapi kemampuan untuk berhenti sejenak dan melihat hidupnya dengan lebih sadar.